Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده وخير من أرسله صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه البرة الكملة. فيا أيها الناس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وتمسكوا بكتاب رب العالمين وسنة رسوله الأمين لن يضل من أحد ما تمسك منهما ولقد خاب من أعرض عنهما. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata pemanis bahasa yang kami ungkapkan di kesempatan mulia ini selain seruak syukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena Allah mentakdirkan kita berada di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan keharusan kita sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kami sebagai khatib di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia dan di tempat yang sangat mulia ini, berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan berwasiat kepada umat muslim, khususnya kepada seluruh yang hadir di kesempatan ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, meningkatkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah merupakan kunci utama kita senantiasa untuk mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan adalah merupakan jalan, pintu untuk senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam tentunya menginginkan kebahagiaan yang tiada batasnya, menginginkan untuk ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika Allah mengutus malaikat maut, kita menginginkan menjadi umat Islam yang husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah itu adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi hatinya tertancap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, dari beberapa referensi kitab disebutkan, ketika umat Islam meninggal dunia sedangkan di hatinya sedikit saja umpamanya ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti dia akan masuk surga, walaupun sebelumnya dia harus mampir terlebih dahulu di neraka.
Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita sebagai orang yang bighairi hisab sehingga bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mati adalah merupakan pintu untuk menuju jalan dia itu masuk surga ataupun neraka. Mati bukanlah hal yang sangat perlu kita khawatirkan sebenarnya, melainkan kematian yang termasuk dari orang yang su'ul khatimah. Mati dalam kondisi su'ul khatimah itulah yang merupakan kekhawatiran yang sangat bagi kita. Oleh karenanya Imam Abdullah Al-Haddad, sahibu Ratibul Haddad, beliau berkata, ada hal-hal yang tentunya orang ini ketika melakukan akan termasuk dari orang yang dikhawatirkan masuk su'ul khatimah. Apa itu su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu adalah orang meninggal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hatinya tidak sedikit pun ada rasa keimanan kepada Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Bagaimana konsekuensinya? Orang yang dalam kondisi mati su'ul khatimah maka akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Berarti orang itu mati dalam kondisi bukan beragama Islam. Oleh karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ni'matul iman, nikmat yang paling utama, nikmatul al-afdalun ni'mah, kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling utama di dunia ini maupun kelak di akhirat tiada lain dan tiada bukan adalah al-mautu alal Islam, mati dalam kondisi dia beragama Islam. Artinya apa? Kata Sayyidina Ali, mati dalam kondisi di dalam hatinya, di dalam dadanya tertancap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Al-Haddad mengatakan, ada beberapa hal yang ini dikhawatirkan masuk dalam kondisi su'ul khatimah. Apa itu? Yang pertama adalah al-mutahawinu bis shalah, orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang suka melalaikan sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu sholat itu adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa istimewanya. Dari saking istimewanya sholat, Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat di mana tidak ada makhluk lain yang bisa menempati, yang bisa berada di tempat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendapatkan perintah berupa sholat. Itu menandakan bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa istimewanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari beberapa referensi kitab fikih mengatakan ibadah-ibadah lain ketika kita ada uzur, sakit umpamanya, ketika dalam kondisi puasa dia sakit, maka dia masih bisa untuk mengqadha sholatnya, mengqadha puasanya maksudnya. Sakit dia tidak berpuasa, itu masih tidak apa-apa. Tapi untuk sholat, ketika nyawa masih ada di kandung badan, maka tetap dia untuk wajib untuk melaksanakan sholat. Tidak bisa sholat berdiri, maka ulama mengatakan sholatlah untuk dalam kondisi duduk. Tidak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarah hati, dari saking wajibnya untuk melaksanakan sholat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak salah, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, bahwa awal pertama kali hisab nanti di akhirat yang akan dihisab oleh Allah adalah as-shalah, yaitu salat. Ketika salatnya baik, wa idza salahat faqad aflaha wa anjaha, kata Rasulullah. Ketika salatnya baik, barulah amaliyah-amaliyah lainnya, sedekahnya, puasanya dan lain sebagainya
itu dihisap oleh Allah, dianggap baik semuanya insya Allah, amin. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amal baik pula. Namun sebaliknya, wa in fasadat, dan ketika sholatnya rusak, sholatnya ada yang ditinggalkan, sholatnya masih bermasalah, maka dipending dulu amaliyah-amaliyah lainnya. Ini menandakan apa kata ulama? Dalam hadis ini menandakan bahwa sholat adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita toleransi. Apapun, dimanapun, kita tetap wajib melaksanakan sholat. Oleh karenanya orang yang meninggalkan, melalaikan sholat, dikhawatirkan orang itu masuk dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, ada hikayah, ada cerita. Ada seorang laki-laki yang sedang mengubur saudarinya. Karena saudarinya meninggal dunia, maka si laki-laki saudaranya ini mengubur sendiri saudarinya. Ketika dalam kondisi penguburan, singkat cerita, tanpa terasa dompetnya terjatuh di liang lahat saudarinya tersebut. Ketika pulang ke rumahnya, teringat bahwa dompetnya terjatuh di liang lahat saudarinya ini. Kembalilah saudaranya ini ke kuburan saudarinya. Untuk apa? Untuk menggali kembali kuburan ini. Karena selang dari ingatnya dia dengan penguburan itu tidak jauh. Oleh karenanya dia akan menggali kembali kuburan saudarinya untuk mengambil dompet yang ada dalam kuburan itu. Setelah dalam pertengahan penggalian itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Fawajada naron. Maka di alam kubur itu, kuburan saudarinya terdapat api yang sangat panas, yang berkobar sampai dia tidak kuat berada dalam kuburan itu. Akhirnya dia merasa sakit hati, merasa khawatir, merasa kasihan, merasa sedih, menangis terseduh-seduh sambil mengembalikan lagi tanah yang telah digali oleh saudaranya ini. Kembali dia ke rumahnya, menghampiri saudaranya, menghampiri keluarganya, termasuk juga menghampiri ibundanya. Ya ummah, kata saudara itu, wahai ibuku, apakah gerangan yang dilakukan oleh saudariku ini ya ummah? Kemudian ibunya heran, ma su'aluka ya waladi, mengapa kau bertanya seperti itu wahai anakku? Kemudian si pemuda ini berkata lagi, menjawab, ya ummah, wahai ibuku, ketika saya tadi ingin menggali kembali kuburan saudariku, di situ ada api yang berkobar, api yang sangat panas sehingga saya tidak mampu dan saya tidak kuat berada di kuburan saudariku. Apakah gerangan wahai ummah, wahai ibuku? Maka dengan sakit hati, dengan sedih, si ibu berkata, ya waladi, wahai anakku, ukhtukah, saudaramu itu adalah tatahawanu bis shalah, dia suka lalai untuk melaksanakan sholat wahai anakku. Bagaimana lalai ini? Dikatakan wa tuakhiruha an waqtis shalah, saudarimu itu suka sekali mengakhirkan sholat wahai anakku. Oleh karenanya Allah mengadab saudarimu itu dengan adab yang pedih di dunia, apalagi kelak di akhirat. Dilanjutkan lagi, fahada haluman yuakhiru sholati an waqtiha, begini adabnya orang yang mengakhirkan sholat. Fakaifa haluman la yusalli, bagaimana adab Allah diberikan kepada orang yang sampai meninggalkan sholat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini penting kiranya kami beritahukan kepada seluruh umat bahwa kita di akhir zaman senantiasa untuk terus berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan oleh Allah kita ditakdirkan menjadi orang yang istiqomah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Abdullah Al-Haddad, Shahibur Ratibil Haddad berkata lagi,
hal-hal yang dapat mengkhawatirkan dia mati dalam kondisi tidak membawa iman. Yang nomor 2, poin yang kedua adalah al-mudminu li syurbil khamri, yaitu orang yang suka mengkonsumsi perkara yang memabukkan. Rasulullah SAW menegaskan, wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr, sedangkan khamr adalah berlaku hukum haram. Haram yang bisa mampu menjadikan dirinya mati, dicabut oleh Allah, dalam hatinya tidak ada sedikit pun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Imam Abdullah, yang poin yang ketiga adalah wal aquli walidayhi, adalah orang yang senantiasa selalu menyakiti kedua orang tuanya. Orang yang suka menyakiti kedua orang tuanya di dunia, dia akan celaka, lebih-lebih di akhirat kelak Subhanahu wa taala. Pasti lebih celaka, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hayal Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain, ridanya Allah itu masih menunggu ridanya kedua orang tuanya. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah adalah masih menunggu. Kalau orang tuanya ridha, maka Allah pun ridha. Kalau orang tuanya itu murka, maka pasti sudah barang tentu Allah juga murka kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan orang-orang yang terkasih, lebih-lebih kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita ataupun yang masih ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah anugerahi fadl, maunah dan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya walladzina yu'dil muslimin, orang-orang yang suka menyakiti umat Islam, orang-orang yang suka menyakiti sesama umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga menjadikan kita ke depannya menjadi orang yang senantiasa selalu mendapatkan ridha, maunah dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على Alhamdulillah, nahmadur rabbar rahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi alladhina fazu bihi bin na'imil muqim. Amma ba'd, faya ikhwanana al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih was'au fi mardatih wa tafaqahu fid din, fa inna dhalika wajibun 'alal muslimin. Wa hafidhu 'alas salawat wa ita'iz zakawat wa'tasimu bil mahabbati wal wifaq wahdaru ayyuki asyaitan bainakumul adat wa tawashiqaq wa muru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar wa akthiru minas salati la siyama fi hadzal yawmil azhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda 'anna ma'akum wa najjina bihubbihim min ahwalid darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم يا ناصر الحق انصر المسلمين على أعدائهم بفضلك وكرمك يا حق. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر.